lagi perjalanan ke desa Singonegoro. Perjalanan dari Cepu memakan waktu selama 44 menit. Oh iya guys, selama perjalanan ke arah desa Singonegoro, pemandangannya itu asri banget. Karena di Blora itu banyak hutan jati. Kita di mana sih nih? Kita ada di desa Singonegoro dan kita akan melakukan pengenalan kearifan lokal di desa ini. Yuk! Sekitar 300 meter menuju ke lokasi, pengunjung harus melalui medan yang lumayan sulit karena belum beraspal. Kondisi jalan yang masih berupa tanah tersebut akan becek ketika musim hujan sehingga cukup berbahaya untuk dilalui kendaraan. Meskipun demikian, tak mengurangi semangat untuk mencapai puncak bukit karena keindahannya yang telah tersebar membuat siapapun tertarik untuk berkunjung ke sana. Yang menarik, tidak dikenakan tiket untuk masuk ke kawasan Bukit Serut, hanya untuk parkir sebesar 2.000 per kendaraan. Bukit Serut merupakan lahan milik perhutani yang dikelola oleh Karang Taruna Desa Singonegoro yang mulai digarap untuk tempat wisata sekitar tahun 2019. Tempat wisata yang tergolong baru ini digarap menggunakan dana swadaya masyarakat yang dikerjakan secara gotong royong. Kenapa sih wisata tersebut dinamakan Bukit Serut? Pemuda desa Singonegoro mengatakan nama Bukit Serut diambil lantaran di wilayah pegunungan itu ada satu pohon serut yang sudah berusia tua. Jika kalian ingin mengetahui informasi tentang Bukit Serut,
Kalian bisa mendengarkan informasi dari narasumber berikut ini. Sejak tahun kapan dan tahun berapa wisata Bukit Cerut di Desa Singonegoro dibangun? Untuk wisata Bukit Cerut Desa Singonegoro itu dibangun sekitar tahun 2019 pertengahan. Sebelum COVID. Siapa yang memberikan ide pertama kali untuk membangun wisata Bukit Cerut ini? Untuk ide sih sebenarnya bareng-bareng sih Mbak. Berawal dari ya ngopi karena menyadari adanya potensi, terus pemandangannya bagus. Teman-teman semua, terutama pemuda, berinisiatif untuk membangun sebuah tempat wisata di sini. Sebelum menjadi tempat wisata Bukit Cerut ini, dulunya tempat apa? Dulunya itu hutan, kemudian hutannya kan jadi gundul, terus ditanami kembali, dan dalam masa penanaman itu dijadikan lahan pertanian oleh warga, lahan persil lah istilahnya gitu. Apa larangan dan perintah yang harus dipatuhi wisatawan saat mengunjungi tempat ini? Untuk larangan sih ya seperti di wisata pada umumnya, tidak boleh membawa minuman keras, terusan tidak boleh melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan membuang sampah sembarangan, itu aja. Dan mengambil tanaman-tanaman dari sini tanpa seizin dari pengurus. Bagaimana cara warga sekitar untuk mempertahankan wisata Bukit Cerut? Untuk dari warga sekitar, kita masih mempertahankan kearifan lokal dari warga sekitar sendiri. Terus dari warga sekitar dan juga Pemdes melakukan kolaborasi untuk membuat suatu spot foto dan kemudian membuat event-event di sini agar menarik pengunjung gitu. Terus dampak setelah adanya wisata Bukit Cerut ini terhadap warga gimana? Untuk dampaknya terhadap warga, untuk sebagian warga ekonomi udah mengangkat, terus UMKM, dan juga dari teman-teman pemuda juga mendapatkan sedikit ilmu ya dari sini, karena banyak teman-teman juga dari luar yang sini sharing-sharing. Terus untuk dampak buat desa ya, desa jadi terkenal gitu. Apa visi dan misi untuk tempat wisata ini agar kedepannya lebih maju? Untuk kedepannya lebih maju, kita akan visinya membuat ini lebih baik, terus memajukan desa dan memakmurkan seluruh warga Singonegoro pada umumnya. Kalau boleh tahu, selain wisata Bukit Cerut ini kearifan lokal lainnya apa Mas? Nek di Singonegoro itu banyak nek dari budaya. Sini ada barongan, itu udah lama banget, juga masih aktif sampai sekarang. Kemudian nek dari UMKM ada seni ukir juga ada, mebel kayak gitu. Terus ada produk-produk lokal juga sih nek di Singonegoro. Nek sing udah agak terkenal ya Mbak, itu ada mie ayam kelor, terus ada payak kelor juga, terus ada usaha kain perca juga sih dari ibu-ibu PKK. Makasih ya Mas. Ya. Bagaimana warga sekitar mempertahankan wisata Puncak Cerut? Maksudnya mempertahankan gimana Mbak? Kayak melestarikan. Iya. Untuk melestarikannya kita gotong royong. Terus kita ini mengadakan sebulan sekali ada event untuk menarik pengunjung agar datang ke sini. Tujuan pembangunan wisata Puncak Cerut di Desa Singonegoro. Untuk tujuannya yang pertama kita meningkatkan ekonomi para warga. Yang kedua memajukan desa agar desa bisa terkenal. Dampak setelah adanya wisata Puncak Cerut. Dampaknya warga sekitar perekonomiannya berjalan. Kita bisa memajukan UMKM yang dulu mati, bisa berkembang lagi.
Dan ada juga loh pendapat dari pengunjung dan pedagang yang ada di sana, yaitu berikut ini. Pendapat Ibu tentang wisata Bukit Serut ini apa? Pendapat saya tentang Bukit Serut ini sangat bagus. Suasananya ya Kembali ke alam. seperti alami, cocok buat anak muda, anak-anak, buat hiburan di sini. Makasih. Menurut Ibu, apa yang perlu dikembangkan dari wisata ini? Mungkin lokasinya perlu diperbaiki, adanya permainan lagi, wahana buat anak-anak. Kan di sini kelihatannya kalau wahana buat anak-anak masih kurang. Kalau bisa ditambah lagi biar tambah ramai. Oke, makasih ya Bu udah dibantuin. Sama-sama. Pendapatnya ya semoga kedepannya lebih baik lah. Kita lebih ramai ya. Pendapat Mbak tentang wisata Bukit ini? Tempatnya enak, hawanya sejuk, udaranya masih alami, nggak ada polusi udara gitu. Yang kedua, menurut Mbak apa yang perlu dikembangkan dari wisata? Mungkin harus memperbanyak tempat swafotonya, terus terutama jalannya biar secepatnya untuk diperbaiki. Ya udah gitu aja. Gimana guys, keren kan Bukit Serut? Pak Ganjar aja kesini loh. Kalian kapan nih kesininya? Kapan dan tahun berapa wisata Bukit Serut di Desa Singodungan sini tutup? Maaf ya. Kayak iso dinganu lagi. Sekarang kita mau ke rumah Pak RT ya guys ya.